Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rashid Siddiq dari kelas 1193 akan menyampaikan materi presentasi saya tentang Muhammadiyah. Sejarah berdirinya Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912. Kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah pada awal berdirinya tidak lepas dan merupakan manifestasi dari gagasan pemikiran dan amal perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang nama lainnya yaitu Muhammad Darwis yang menjadi pendirinya. Setelah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan bermukim yang kedua kalinya pada tahun 1903, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai menyemaikan benih pembaharuan di tanah air. Gagasan pembaharuan itu diperoleh Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekah seperti Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Kiai Nawawi dari Banten, Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kiai Fakih dari Mas Kumambang. Juga setelah membaca pemikiran-pemikiran pembaru Islam seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Dengan modal kecerdasan dirinya serta interaksi selama bermukim di Saudi Arabia dan bacaan atas karya-karya para pembaru pemikiran Islam tersebut, ia telah menanamkan benih-benih ide pembaruan dalam diri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi sekembalinya dari Arab Saudi, Kiai Haji Ahmad Dahlan justru membawa ide dan gerakan pembaharuan. Embrio kelahiran Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi untuk mengaktualisasikan gagasan-gagasan merupakan hasil interaksi Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan kawan-kawannya dari Budi Utomo yang tertarik dengan masalah agama yang diajarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan, yakni R. Budi Harajo dan R. Sugondo. Gagasan itu juga merupakan saran dari salah seorang siswa Kiai Haji Ahmad Dahlan di Quekskol Jetis, di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebut mengajar agama pada sekolah tersebut secara ekstrakurikuler, yang sering datang ke rumah Kiai Haji dan menyarankan agar kegiatan pendidikan yang dirintis Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebut tidak diurus oleh Kiai sendiri, tetapi oleh suatu organisasi agar terdapat kesinambungan setelah Kiai wafat. Kelahiran Muhammadiyah sebagaimana digambarkan itu melekat dengan sikap pemikiran dan langkah-langkah Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendirinya yang mampu memadukan paham Islam yang ingin kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan orientasi tajdid yang membuka pintu ijtihad untuk kemajuan, sehingga memberi karakter yang khas dari kelahiran dan perkembangan Muhammadiyah di kemudian hari. Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagaimana para pembaru Islam lainnya, tetapi dengan tipikal yang khas, memiliki cita-cita membebaskan umat Islam dari keterbelakangan dan membangun kehidupan yang berkemajuan melalui tajdid, yaitu pembaruan, yang meliputi aspek-aspek tauhid, ibadah, akidah, muamalah, dan pemahaman terhadap ajaran Islam dan kehidupan umat Islam, dengan mengembalikan kepada sumbernya yang asli, yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih, dengan membuka ijtihad. Ide-ide pembaharuan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Gagasan tersebut dikarenakan Kiai Haji Ahmad Dahlan mengetahui bahwa beberapa masjid yang ada di Indonesia tidak mengarah tepat ke Ka'bah, di antaranya Masjid Agung Yogyakarta yang tidak benar arah kiblatnya. Yang kedua, tentang Hari Raya Idul Fitri. Kiai Haji Ahmad Dahlan memutuskan bertemu dengan Sultan dan menjelaskan tentang pemikirannya hingga Sultan mengerti, dan pada tahun berikutnya Hari Raya Idul Fitri ditetapkan atas dasar hisab.
Yang ketiga, penolakan bid'ah dan khurafat. Gagasan pembaharuannya Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memurnikan agama Islam dari syirik, bid'ah, khurafat pada dasarnya merupakan rasionalisasi yang berhubungan dengan ide mengenai perubahan sosial dari masyarakat agraris menuju masyarakat modern. Yang keempat, pendidikan dan gerakan sosial kemasyarakatan. Muhammadiyah menyadari bahwa untuk hidup di dalam masyarakat industrial, orang harus belajar melalui pendidikan formal yang mengajarkan keterampilan tertentu. Eksistensi Muhammadiyah hingga saat ini. Pendidikan kala itu tidak sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan datang dan membawa gerakan pembaharuan pemahaman Islam dalam berbagai aspek kehidupan untuk berbuat dari situasi yang tertinggal saat itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan datang untuk meluruskan arah kiblat, menanamkan model pendidikan Islam modern, gerakan baru layanan sosial, kesehatan berbasis menolong sesama, organisasi pembagian zakat dan haji, mempelopori gerakan dakwah perempuan Islam Aisyah dan gerakan cinta tanah air, melahirkan majalah Suara Muhammadiyah dan sebagainya. Semua ini tentu memang menjadi jelas menggambarkan Muhammadiyah memang selalu akan komitmen membawa pencerahan dan Islam berkemajuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.